Perkenalkan, nama saya Certo Simbolon, saya berasal dari kelas 12-8. Saya akan menjelaskan berpancasila dalam kehidupan global. Sebelum itu saya akan menjelaskan dari judul kita ini dan apa sih tujuan dari bab kedua ini. Jadi berpancasila dalam kehidupan global itu bisa kita artikan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masa sekarang yang dimana sudah dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi. Jadi yang akan saya jabarkan itu terbagi dalam 3 subbab. Subbab yang pertama itu kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Baik, kita masuk ke poin A, yaitu Pancasila. Kenapa sih Pancasila dapat dikatakan sebagai kekuatan bangsa dan negara? Karena Pancasila adalah ideologi bangsa, dan ideologi bangsa itu adalah bagaimana cara kita, masyarakat Indonesia, cara pandang kita terhadap dunia. Lalu juga dapat dikatakan bagaimana cara berjalannya pemerintahan kita itu, undang-undangnya itu bersumber dari Pancasila, dan pemerintahan kita itu juga bergerak atas undang-undang kita. Ya, undang-undang kita itu berasal dari Pancasila. Tidak hanya itu, nilai-nilai Pancasila ini memang sangat bagus karena dapat diterima oleh semua kalangan, karena menurut saya nilai-nilai Pancasila ini memang sepatutnya harus diterapkan di semua negara, karena jika kita berpikir kritis mengenai sila-sila Pancasila ini, itu memiliki dampak yang sangat positif. Ya, seperti yang kita ketahui, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut saya jika itu diterapkan, maka kehidupan bangsa negara ini akan menjadi sangat aman, damai, dan tentram. Dan tidak hanya itu, Pancasila ini juga sebagai peraturan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita lanjut ke poin B, yaitu geografis Indonesia. Bisa seperti yang kita ketahui, negara di sini adalah negara yang besar dan terdiri dari 5 kepulauan. Ini dapat dikatakan sebagai keunggulan atau kekuatan bangsa Indonesia karena di setiap pulau itu memiliki ciri khasnya tersendiri, mulai dari hewan maupun tanaman, suku, ras, dan budaya. Dalam sektor ekonomi, geografis ini sangat berpengaruh karena kita itu terhapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang akan saya jabarkan pertama ini samudra. Nah, karena kita dihapit oleh 2 samudra, maka ini berdampak kepada sistem kelautan kita. Jadi ekosistem dalam kelautan kita itu akan menjadi sangat beragam dan bermacam-macam. Lalu dari segi benua, kita itu dihapit oleh benua Asia dan benua Australia. Seperti yang kita ketahui, di kedua benua ini sudah memiliki negara yang maju, seperti di benua Asia itu ada Jepang dan Cina, lalu di Australia ya ada Australia. Jadi dalam sektor ekonomi kita itu sering dilalui oleh wisatawan atau bule-bule. Jadi dampak dari adanya bule ini datang ke Indonesia bisa sebagai tukar balik barang, ya, datangnya barang-barang impor ke negeri kita, ataupun kualitas SDM yang meningkat karena mungkin mereka ingin tinggal di negara kita. Kalau kita perdalam dari sektor ekonomi, ya, impor dan ekspor kita itu sangat kuat karena kita itu dapat mengimpor dan ekspor ke dua benua terdekat dan secara langsung gitu. Lalu kita lanjut ke poin yang C, bonus demografi. Bonus demografi ini memiliki arti ketika penduduk di suatu negara itu yang usia produktifnya itu sangat banyak, dan usia produktifnya ini dibekali dengan lulusan yang mumpuni seperti lulusan kuliah S1 maupun S2, lalu mereka tuh memiliki pekerjaan. Jadi ketika bonus demografi Indonesia ini memang sangat banyak karena kita ketahui Indonesia itu memiliki penduduk yang sangat banyak. Ketika
usia produktif lebih banyak daripada usia yang non produktif, maka suatu negara itu akan berkembang sangat cepat dan sangat pesat. Kita lanjut ke poin yang D, keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia ini dapat dikatakan sebagai kekuatan karena keberagaman ini dapat dikatakan sebagai identitas diri suatu bangsa. Lalu ini juga menjadi salah satu kekayaan bangsa kita karena negara kita ini memiliki bermacam suku, ras, dan budaya. Lanjut ke sumber daya alam. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di poin B, geografis Indonesia, karena di setiap pulau itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, di sumber daya alamnya juga memiliki ciri khas masing-masing, seperti yang kita ketahui lah di seperti hewan-hewannya yang beragam, tanamannya yang beragam, lalu juga tumbuhnya padi di lingkungan Indonesia ini sangat berdampak kepada kita karena sumber daya alam padi Indonesia ini dapat dikatakan sangat bagus. Lalu juga beberapa pangan dunia ini berasal dari Indonesia karena keberagaman sumber daya alamnya yang sangat hebat. Kita lanjutkan ke poin yang keenam, yaitu kekuatan militer Indonesia. Yang seperti kita ketahui, kekuatan militer Indonesia itu tidak boleh diremehkan, ya karena banyaknya pasukannya. Bisa kita lihat dari bonus demografi, penduduk Indonesia sangat banyak, jadi kekuatan militernya juga sangat kuat. Setelah itu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu peluang bangsa dan negara. Jadi peluang bangsa dan negara itu seperti pariwisata Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pulau Bali itu sangat terkenal di mancanegara karena dia ini dapat dikatakan sebagai pulau pariwisata Indonesia yang sangat melesat, yang sangat terkenal di luar negeri. Jadi harapannya pemerintah dapat melirik wisata-wisata ataupun tempat-tempat, tetapi tidak hanya di Bali, seperti tempat tinggal kita sekarang yaitu Danau Toba sudah pernah dilirik event yang bergengsi di dunia yaitu F1 ataupun ya F1, H2O, dan powerboat. Ya, selanjutnya kelanjutkan ke keberagaman budaya. Nah, tidak hanya di sektor pariwisata, di sektor keberagaman budaya juga dapat dilirik oleh pemerintah. Mereka dapat mengembangkan sektor keberagaman itu seperti menyediakan klub-klub tari tradisional, ya mungkin seperti itu, ke pusat industri. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah, jadi dibutuhkannya sebuah industri atau PT untuk mengelola sumber daya alam kita ini. Jadi jika sumber daya alam ini dapat dilirik pemerintah sebagai suatu peluang, maka peluang industri itu sangat tinggi, dan dari peluang industri ini dapat digunakan sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Dan kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu yang sangat banyak, maka jika Indonesia membuat suatu industri, maka itu akan sangat berpengaruh kepada demografinya atau kepada penduduk usia produktifnya. Kita lanjut ke kelemahan dan tantangan dan negara Indonesia. Ini adalah materi yang terakhir, seperti kelemahan Indonesia. Kita lanjut ke poin yang A, sumber daya manusia SDM Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia Indonesia ini dapat dikatakan masih rendah, masih di bawah rata-rata. Saya pernah melihatnya IQ-nya itu di bawah 100, dan itu sangat mengecewakan. Karena jika kita tidak dapat berpikir kritis, maka kita tidak dapat memimpin atau mengembangkan negara kita ini menjadi negara yang maju. Dan jika kita memiliki sumber daya yang sangat rendah, maka kita itu sangat mudah dipropaganda oleh negara-negara luar. Ya, mungkin saja akan kejadian lagi G30 SPKI jika kita tidak memiliki akal sehat yang bagus maupun akal sehat yang kritis. Kita lanjut ke poin yang kedua, pembangunan yang tidak merata. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terbagi dalam 5 pulau besar dan masih banyak pulau-pulau kecilnya.
Jadi pembangunan itu dapat dikatakan tidak merata karena jika untuk menghubungkan suatu pulau ke pulau lain itu dapat digunakan pesawat ataupun kapal, akan tetapi itu memakan waktu yang sangat lama. Dan tidak hanya itu, pembangunan di Indonesia ini sangat tidak merata karena di berbagai daerah itu sangat sulit dijangkau. Ya, mungkin itu adalah keterbatasan di cara pembangunan kita. Dan juga Indonesia ini kan iklimnya tropis, negaranya juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Jadi terkadang itu tidak seperti negara-negara luar yang yang biasanya memiliki dataran yang stabil. Indonesia ini itu memiliki seperti banyaknya pegunungan-pegunungan. Jadi itu salah satu faktor yang membuat pembangunan tidak merata di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kesenjangan ekonomi. Ya, seperti yang kita saksikan di Indonesia, karena sumber daya manusianya itu sangat rendah, mereka itu terkadang tidak tahu bagaimana mencari uang yang benar ataupun berinovasi bagaimana cara mencari uang, dan mereka itu hanya mono, mon, mo, mereka itu hanya moneten, bukan moneten bahasanya. Mereka itu hanya berfokus pada satu hal saja, tidak ingin berinovasi. Jadi kesenjangan ekonominya itu dapat dilihat yang kaya semakin kaya maupun yang miskin semakin miskin. Kita lanjut ke pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal. Ya, kita lihat seperti contohnya yang di Papua. Ya, sumber daya alam di Papua itu memang sangat banyak, seperti tambang timah maupun emasnya. Tetapi itu juga dapat merusak situs pariwisatanya. Dan lagi-lagi akhir-akhir ini Menteri Keuangan yang baru mengatakan bahwa Pertamina itu tidak memiliki kilang minyak. Padahal Indonesia itu sudah bisa bikin satelit yang dimana mungkin harga pembuatan satelit itu lebih mahal daripada pembuatan kilang minyak. Jadi bisa dikatakan bahwa instansi pemerintahan kita itu masih terbilang malas untuk mengembangkan atau mengelola sumber daya alam dengan bijak. Dan yang selanjutnya itu korupsi yang masih merajalela. Ya, seperti yang kita ketahui karena penduduk Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat rendah, jadi mereka itu tidak dapat berpikir kritis. Mereka itu tidak dapat berpikir apa sih dampak dari korupsi yang mereka lakukan. Padahal jika mereka korupsi itu mungkin Indonesia ini sudah lebih maju dan pembangunan dapat berjalan di mana-mana. Selanjutnya pungutan liar merajalela. Ini dapat dicontohkan seperti kita ketika ingin ke tempat suatu pariwisata, banyak yang menjadi pungutan liar, kayak di pos ini minta 5.000, di pos selanjutnya juga minta 5.000. Jadi banyak sekali pungutan liar, itu diakibatkan orang-orang yang sangat malas untuk mencari pekerjaan. Yang selanjutnya bencana alam. Jadi bencana alam di Indonesia ini bisa dibilang sangat hebat karena Indonesia ini termasuk ke wilayah gunung berapi cincin. Jadi bisa dikatakan di Indonesia itu banyak sekali gunung berapi yang aktif. Lalu juga karena Indonesia ini berada di garis khatulistiwa, mungkin itu salah satu dari faktor bencana alamnya. Tidak hanya itu, bencana alam di Indonesia ini juga banyak diakibatkan oleh manusianya sendiri, seperti longsor karena penebangan hutan yang sembarangan tanpa reboisasi, maupun banjir karena masyarakatnya membuang sampah ke aliran sungai atau aliran irigasi. Kita lanjutkan ke tantangan Indonesia. Jadi tantangan Indonesia itu sangat banyak, seperti bagaimana sih cara kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Seperti yang kita tahu, masalah korupsi, masalah banjir, ataupun bagaimana agar masyarakat ini sadar bahwa membuang sampah itu tidak baik bagi lingkungan. Bagaimana agar instansi pemerintahnya terus dapat dievaluasi agar menjadi lebih baik dan tidak korupsi.
Lalu kita lanjut ke tantangan di era global. Jadi kalau yang saya lihat ini, tantangan di era global itu seperti gaya hidup yang sudah mulai seperti kebarat-baratan atau westernisasi yang kami pelajari di sosiologi. Jadi masyarakat itu cenderung memilih budaya luar seperti berpakaian yang tidak dianjurkan, ya seperti itu. Lalu eh, para pemudanya yang sudah tidak peduli dengan adat istiadat ataupun tidak peduli dengan suku, ras, dan budayanya. Lalu menguatnya individualisme karena akibat dari globalisasi ini, orang-orang yang biasanya dekat itu menjauh. Contohnya di sebuah ruang keluarga itu yang dulunya ayah, ibu, dan anak itu saat menonton film bersama, sekarang itu lebih sering memegang HP masing-masing. Itu adalah contoh dari menguatnya individualisme. Lalu radikalisme ini seperti hendak mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar. Jadi radikalisme ini seperti ingin mengubah norma-norma yang baik dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu adalah pengaruh dari era globalisasi jika para pemuda ataupun para orang-orang yang menikmati globalisasi ataupun modernisasi ini tidak dapat mengseleksinya dengan baik. Selanjutnya intoleransi. Karena meningkatnya modernisasi, terkadang orang-orang itu sudah lupa dengan toleransi. Ya seperti yang kita lihat sekarang itu banyak kali intoleransi terhadap agama yang satu dan agama yang lain. Lalu apa sih gunanya Pancasila sebagai pemandu? Jadi Pancasila di sini berperan sebagai penyaring, pemfilter, bagaimana dia menyeleksi budaya-budaya yang masuk ke dalam bangsa kita ini. Jadi cara berpikir kita itu harus rasional seperti Pancasila. Kita itu harus tahu bagaimana menyeleksi mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, dalam hidup berglobalisasi ini kita itu harus mengerti apa itu kekuatan bangsa Indonesia, apa saja peluangnya, baru apa kelemahan bangsa Indonesia, dan apa saja tantangannya. Di balik semua itu kita harus menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara kita, bagaimana cara pandang kita terhadap modernisasi, bagaimana cara pandang kita terhadap globalisasi yang terjadi di masyarakat. Jadi Pancasila sebagai alat penyaring atau memfilter ataupun menyeleksi budaya-budaya yang akan masuk ke lingkungan sekitar kita. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai berpancasila dalam era globalisasi. Jadi kesimpulannya, libatkanlah Pancasila di setiap budaya yang akan masuk, berpikirlah kritis. Terima kasih.